Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Hasani. Kali ini saya ingin mendiskusikan materi kuliah ilmu perundang-undangan. Ini salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Materi pertama saya akan membahas tentang, tentu saja pendahuluan tentang ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan itu di masa sebelum reformasi menjadi mata kuliah yang tidak kurang begitu menarik karena profesi menjadi seorang legal drafter itu hampir saja tertutup karena semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan didominasi oleh Binagraha atau oleh kekuasaan Soeharto. Karena itu hanya orang-orang tertentu saja, yang lain sulit bisa terlibat, berbeda dengan situasi hari ini. Nah, pasca reformasi gairah mempelajari ilmu perundang-undangan begitu meningkat karena ratusan bahkan ribuan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah kemudian diproduk, dan tentu saja ini membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk bisa terlibat di dalam proses-proses ini. Nah, mata kuliah ini secara garis besar sebenarnya mempelajari dua hal. Kalau saya menyebutnya ilmu perundang-undangan itu mempelajari ilmu tentang cara membentuk undang-undang dan ilmu tentang cara merumuskan substansi norma-norma yang ada di dalam sebuah undang-undang. Itu kira-kira. Nah, di dalam banyak literatur disebutkan atau dikenal dengan istilah teori perundang-undangan, yakni yang berorientasi kepada upaya mencari kejelasan dan kejernihan dalam pengertian serta sesuatu yang bersifat kognitif misalnya. Disebutkan juga ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang berorientasi kepada pembuatan, dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan serta bersifat normatif. Ada ahli lain misalnya mengatakan Krems membagi ilmu perundang-undangan pada 3 bagian. Pertama, proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Kita tidak usah bingung dengan pembagian-pembagian ini. Yang jelas di dalam ilmu perundang-undangan kita akan mempelajari dua hal tadi secara garis besar, yakni cara membentuk norma-norma itu, norma-norma di dalam undang-undang, maksud saya di dalam peraturan perundang-undangan, dan juga tentang proses dan tahapan bagaimana sebuah undang-undang dibuat. Jadi ilmu tentang cara dan ilmu tentang proses pembentukan substansinya. Nah, kalau ditanya apa sih fungsi aksiologi dari ilmu perundang-undangan, jangan lupa bahwa semua disiplin ilmu itu memiliki pertama ontologinya, lalu epistemologinya, dan juga aksiologinya. Aksiologi itu berhubungan dengan manfaat. Ada nggak manfaatnya? Apa sih peranannya ilmu perundang-undangan? Nah, Profesor Maria Farida, dan saya sangat sepakat dengan beliau, menyebut bahwa peranan dari ilmu perundang-undangan adalah, saya bacakan di sini, memberikan arah perkembangan politik hukum nasional, yang berarti kehendak politik otoritas negara tentang bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan itu didesain, dibentuk, dan ditegakkan. Ini elaborasi saya, yang pada intinya adalah bahwa peranan ilmu perundang-undangan tentu saja berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional. Nah, ada yang disebut dengan politik hukum itu sebagai satu kehendak politik suatu negara yang ingin dicapai. Nah, peranan ilmu perundang-undangan tentu saja memandu bagaimana pencapaian cita-cita bernegara itu bisa terwujud. Karena kita menganut negara hukum, mengadopsi hukum tertulis, jelas peranan ilmu perundang-undangan secara praktis akan membantu para lawmakers atau juga para perancang peraturan perundang-undangan, para pembentuk hukum dengan mudah bisa menyusun peraturan perundang-undangan. Itu fungsi aksiologi dari ilmu perundang-undangan. Berikutnya adalah soal lingkup dan kajian. Secara garis besar tadi sudah saya katakan terbagi menjadi dua. Pertama,
lingkup dari ilmu perundang-undangan ini adalah memahami substansi materi-materi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan azas, prinsip, norma, dan lain sebagainya. Dan yang kedua tentang bagaimana teknik. Ya, jadi bagian pertama kita bicara substansi, bagian berikutnya adalah bicara tentang teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sampai kepada pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri sebagai ya sebuah hukum itu bisa berubah setiap saat tergantung pada aspek-aspek berubah hukum. Nah, sementara lingkup secara detail seperti yang saya gambarkan dalam silabus perkuliahan sudah Anda peroleh, ada sekitar 12 topik ya yang akan kita bahas nanti secara berseri pada video kali ini. Di bagian akhir saya ingin mengatakan hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu lainnya. Ini juga mungkin sering muncul dalam pertanyaan kita, bagaimana sih hubungan ilmu perundang-undangan dan ilmu yang lainnya? Anda jangan jawab baik-baik saja, Pak. Anda harus jawab bahwa hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu yang lainnya, ini sebagaimana hubungan antar ilmu adalah interdependensi. Jadi dia sebenarnya saling terkait, saling terhubung. Apalagi sekarang kajian-kajian multidisiplinary ya, lintas disiplin itu sudah mulai berkembang pesat ya, untuk bisa memperoleh banyak optik dalam penyelesaian masalah. Tidak bisa misalnya persoalan hukum hanya didekati dengan hukum saja, padahal di situ ada dimensi sosiologi yang harus Anda pahami untuk memecahkan persoalan, atau dimensi politik gitu ya. Nah, karena itu hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu yang lainnya juga sama. Seperti dengan sosiologi, Anda tidak mungkin mampu membuat produk hukum yang baik kalau Anda tidak mampu menangkap denyut nadi masyarakat itu sebagai satu justifikasi sosiologis. Nah, untuk memahami denyut nadi masyarakat Anda perlu ilmu yang disebut dengan sosiologi. Untuk mampu mencapai pemahaman ideal tentang cita-cita bernegara, Anda tentu harus belajar filsafat hukum. Demikian juga ilmu tata hukum, misalnya tentang struktur-struktur hukum, struktur-struktur ketatanegaraan Anda harus pahami. Karena apa? Karena hanya hukum, maksud saya hukum yang baik adalah hukum yang dibuat oleh organ yang memang memiliki kewenangan untuk membentuk itu. Karena itu ada salah satu azas namanya azas organ yang tepat. Artinya apa? Tidak semua organ bisa membuat undang-undang. Jadi pendek kata, hubungan antara ilmu perundang-undangan dengan ilmu-ilmu yang lainnya adalah interdependensi, saling bergantung ya, sama seperti perkembangan kajian multidisiplinary yang bisa menggunakan banyak optik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Sekian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.